Halo Sobat Berbagi dan pemirsa PJTV, kembali lagi bersama saya Ranisa di Ngopi, Ngobrol Perkara Iman dan Islam. Baik Umi, tadi kita udah berbincang sedikit Umi ya, terkait Ya. berbagi mungkin ya esensinya berbagi. Terus kan Umi nih, kita di bulan Ramadan Umi ya, harus berbagi gitu Umi. Nah tapi Umi nih aku masih sedikit penasaran gitu Umi ya, terkait si berbagi ini tuh. Kayak apa betul gitu ya, kalau misalkan kita berbagi dengan anak yatim gitu, entah di bulan Ramadan atau misalkan di bulan-bulan yang lainnya, mendekatkan diri kita dengan Rasulullah atau gimana? Ya, Masya Allah ya. Jadi memang betul Teh gitu ya, ketika ini khususnya ketika kita berbaginya tuh kepada Anak khusus yatim. lagi ya, kepada anak yatim gitu. Jadi ada kekhususan tertentu, ada kemuliaan tertentu yang kita dapatkan gitu selain kita berbagi secara umum ya. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau bersabda, ana waka fil yatim fil jannati hakadha gitu. Jadi kata Rasulullah, aku dan orang yang memelihara anak yatim itu nanti di surga itu seperti ini. Jadi Rasulullah sambil mengisyaratkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya tuh berhimpitan seperti ini gitu. Jadi maksudnya bahwa nanti orang yang menyantuni anak yatim itu akan berdampingan dengan Rasulullah nanti di surga gitu. Jadi Masya Allah ya, itu luar biasa gitu ya. Kita istilahnya kita udah masuk surga aja udah luar biasa gitu ya. Nanti kemudian kita di surga dijanjikan berdampingan gitu. Kata Rasulullah ya. Jadi itu Masya Allah. Nah, khusus lagi di bulan Ramadan ini, apalagi gitu, karena di bulan Ramadan ini semua amal kebaikan kita itu kan dilipat gandakan ya, gitu. Bahkan di dalam hadis itu Rasulullah disebutkan gitu ya, karena Rasulullah SAW ajwadun nas, bahwa Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu di Ramadan lebih lagi dermawannya, seperti bahkan katanya mengalahkan angin kecepatannya gitu, saking dermawannya Rasulullah. Kita nggak kebayang ya bagaimana luar biasanya beliau gitu, dan itu menjadi contoh buat kita kan, teladan buat kita gitu. Jadi nanti di bulan Ramadan ini, maka ini peluang kita gitu ya, peluang kita untuk semangat lagi berbagi, khususnya lagi kepada anak yatim tadi itu. Jadi kayak ibaratnya dengan sekarang gitu ya, di bulan Ramadan kita berbagi sama anak yatim itu bakalan lebih lagi gitu Umi ya, pahalanya dilipat gandakan lagi gitu. Jadi dengan istilah yang kita memasuki bulan Ramadan, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu memang nyata gitu Umi ya. Iya, betul. Baik Umi, nah kita kan kayak ngomongin berbagi ke anak yatim Umi ya. Kalau misalkan di Indonesia berbagi sendiri mungkin Umi ya, di lembaga tersebut ada program apa aja sih Umi untuk berbagi kepada anak yatim itu? Nah, di IBF ini atau Indonesia Berbagi Foundation ini khususnya di bulan Ramadan ada program, salah satunya tadi ya program yang mau tipu-tipu itu, program bingkisan untuk anak-anak yatim. Jadi terkhusus untuk anak yatim nanti kita bikin tadi program, kita buat santunan kepada mereka dalam bentuk bingkisan gitu, kita datangi panti-panti yatim seperti itu. Nah, itu khusus untuk di bulan Ramadan. Nah, kemudian untuk di luar Ramadan nanti biasanya di akhir tahun itu program tahunan gitu ya, ada program berburu namanya gitu. Nanti kita di situ juga sama ya, mengajak mereka berlibur gitu, seperti itu. Berarti di Indonesia Berbagi ini tuh sebetulnya ada dua program ya. Ada yang memberikan santunan khusus di bulan Ramadan, sama yang memberikan liburan gitu. Untuk anak Kalau yatim. misalkan memberikan yang liburan itu gitu Mi, berarti pada saat libur sekolah mungkin ya. Di akhir tahun ya, biasanya kan pada libur ya. Iya. Kalau untuk yang santunan, bingkisan santunan anak yatim itu berarti dibagi ke setiap anak yatim ke panti asuhan atau seperti apa Umi? Ya, jadi biasanya kalau berbeda ya, setiap tahun itu berbeda gitu. Terkadang misalnya masing-masing gitu ya, kita mungkin mencari anak yatim gitu ya. Nah, untuk tahun ini kita kunjungi panti yatim itu. Nah, kita ya usahakan mereka semuanya mendapatkan gitu ya bingkisan tersebut gitu.
Berarti Hmm. program bingkisan ini tuh sebetulnya program yang benar-benar sangat mulia gitu Umi ya. Karena Masya Allah. selain berbagi, kita juga berbagi Iya, kepada anak yatim iya. gitu. Jadi luar biasa ya pahalanya tuh, Betul, Masya Allah sekali berlipat Umi ya. banget. Tapi Umi nih, Hmm. kalau misalkan kita ngobrolin anak yatim gitu Umi ya. Hmm. Kadang kan dengan konteks berbagi aja tuh bagi anak-anak tuh gitu masih belum tahu apa itu berbagi. Ditambah lagi dengan konteks anak yatim ini gitu Umi ya. Mungkin ada nggak sih Umi cara kayak untuk memberikan penjelasan bahwa kita tuh harus aware atau kita tuh harus peduli gitu terhadap anak-anak yatim di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi mungkin kita bisa memberikan gambaran kepada mereka gitu ya, agar aware terhadap anak yatim tuh dengan cara memberikan gambaran gitu. Misalnya anak-anak kita misalnya ya, kita akan memberikan gambaran kepada mereka, penjelasan kepada mereka bahwa harus menanamkan rasa syukur gitu. Maksudnya bersyukur loh, kalian tuh punya ayah, punya bunda gitu kan ya, punya umi, punya abi misalnya seperti itu. Nah kita lihat ternyata ada saudara-saudara kita yang lain misalnya yang mereka sudah nggak punya lagi ayah gitu kan ya. Anak yatim itu kan yang memang sudah wafat gitu ayahnya. Nah jadi kita bisa memberikan perbandingan kepada mereka gitu, bahwa kita itu harus bersyukur, dan kemudian kita melihat ada saudara kita ternyata yang tidak kehidupannya itu tidak sempurna atau selengkap yang kita miliki gitu, masih ada orang tua. Nah makanya kemudian kenapa Islam itu sangat menganjurkan ya, banyak banget gitu ayat-ayat tentang motivasi untuk menyantuni anak yatim. Karena kalau kita lihat sendiri ternyata Rasulullah juga kan anak yatim ya. Betul. Gitu. Nah mungkin kita juga bisa ceritakan sirah Rasulullah gitu, bagaimana Rasulullah itu seorang yatim. Jadi si anak punya, oh gitu ya yang namanya yatim teh gitu. Jadi ada semacam rasa empati gitu seperti itu kepada mereka. Terus bayangkan gitu, mereka mah misalnya nggak punya ayah, siapa yang akan cari nafkah, yang misalnya ya gitu seperti itu. Nah itu bisa menumbuhkan rasa empati ke mereka gitu. Seperti itu. Betul sih Umi ya, karena kalau misalkan dengan tidak kita awali gitu ya, untuk kita melihatkan atau untuk kita peduli gitu, kadang memang membuat anak-anak tuh kayak ya udah cuman sekedar di situ mah nggak punya ayah kayak gitu aja tanpa tahu gitu ya betapa mulianya anak yatim gitu Umi ya. Mungkin ngomongin kemuliaan anak yatim mungkin kayak seberapa mulianya sih Umi kalau misalkan kita menyantuni atau kita memberi kepada anak yatim? Ya sebagaimana yang tadi ya disebutkan gitu dalam hadis itu, bahwa pertama Rasulullah itu mengatakan kepada orang yang menyantuni anak yatim gitu, maka dia itu akan bersamaku di surga gitu ya. Nah belum lagi itu kan nanti di akhirat ya, belum lagi nanti di dunia gitu. Di dunia tentu Allah juga akan memberikan kemuliaan kepadanya gitu, dengan apa? Dengan keberkahan rezekinya gitu, seperti itu ya, dengan semakin memberikan manfaat kan gitu ya kepada orang lain gitu. Nah ini yang mungkin berbagi pengalaman sedikit ya gitu, bahwa ketika kita berbagi kepada anak yatim itu ternyata Masya Allah ya, membuat rezeki kita tuh semakin barokah gitu. Tidak membuat kita tuh kehilangan gitu, bahkan Allah gantikan ya gitu. Jadi setiap kebaikan yang kita berikan gitu ya, berbagi yang kita berikan kepada khususnya anak yatim, itu Allah pasti gantikan gitu. Dengan Seperti itu, berlipat ganda dengan gitu ya. berlipat gitu. Kalau dalam Al-Quran kan bisa sampai 700 kali lipat gitu kan ya, seperti itu. Dan itu memang nyata gitu, maksudnya nyata betul gitu. Tapi juga gini, ketika kita memandang sebuah balasan dari sebuah amal kita, jangan itu saja, jangan hanya mengharap di dunia saja gitu. Tapi yang terpenting itu adalah di akhiratnya gitu kan ya, seperti itu. Baik Umi, ini sebelum melanjut Umi ya, karena ini obrolan kita semakin seru, mungkin bagi pemirsa, program ini didukung oleh @teman hijrah, dan juga kita akan break sebentar untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.